Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kader PSI ya kembali membuat ulah. Kemarin kita lihat ada Ade Armando, Grace Natali yang pada akhirnya dilaporkan 40 ormas Islam ke Baris Krim Polri terkait pemotongan ceramah Yusuf Kala dan diduga melakukan adu domba. Sampai pada akhirnya pun Ade Armando mundur dari PSI, yaitu melalui Ketua Ahmad Ali mengatakan tidak akan memberi bantuan hukum kepada mereka. Nah, bukan hanya itu saja, yaitu Wakil Ketum PSI Bro Ron yang sekarang mengalami kasus penganiayaan yang diduga dilakukan oleh preman katanya ya, yang sampai pada akhirnya ya Bro Ron harus masuk ke rumah sakit. Nah, Bro Ron sudah melakukan laporan ke kepolisian niat memenjarakan, malah dipolisikan balik ya. Jadi yang memukul Bro Ron ini mengklaim Bro Ron melakukan pemukulan terlebih dahulu serta mengeluarkan ucapan dianggap tidak pantas dan rasis, sehingga dia pun melakukan laporan balik ke polisi. Jadi menurut netizen di sosial media ya, kader PSI ini penuh dengan masalah dan kontroversial di sosial media. Sudah Jokowi sendiri bermasalah dengan ijazah palsu dan ditambah lagi kader-kadernya. Bahkan netizen mengungkapkan pengaruh Jokowi di partai PSI itu pun sudah turun, tidak seperti dulu lagi. Apalagi banyak kader-kader yang bermasalah PSI, yaitu Ahmad Ali ya, tidak memberi bantuan hukum ke kadernya sendiri. Jadi pada saat saya itu di sana, ya kan, nah saya di sana itu, jadi posisi itu kan sudah memang diselesaikan sama pihak Polsek Menteng. Nah saya ke sana itu karena diundang sama teman, itu sama teman ke sana. Untuk melihat lah, kan di situ katanya ada ribut-ribut di situ, ya kan. Nah, karena di teman yang di sana itu bilang ada ribut, ayo kita bantu dulu. Teman saya ini punya teman lagi yang di sana, gitu. Nah, dia udah saya bilang, ayo kita ke sana. Nah, posisi sampai di sana, ini kan masalah sudah diselesaikan sama pihak Polsek Menteng, mediasi lah, gitu. Tiba-tiba ini Bro Ron ini datang, dia menanyakan kepada ada yang pihak yang ribut dengan pihak gedung sana, gitu. Nah, lalu Bro Ron ini balik langsung nunjuk saya gitu, ya kan, langsung nanya langsung, kamu budak siapa, kamu anjing siapa, kamu monyet siapa, kamu Ambon monyet, langsung dia nunjuk saya begini dari sini, nunjuk duluan. Dia nunjuk, saya bilang, bang, silakan abang ngomong aja, abang gak usah main tangan gitu, kenapa saya salah apa gitu. Nah, langsung dia tarik saya dari sini lagi, dia bilang, apa kamu gitu, kamu budak, kamu anjing. Nah, saya dorong dia gitu, bang, abang rasis gitu, abang kenapa main pukul-pukul. Udah saya nggak terima di situ, ya udah terima itu saya turun ke bawah karena sampai dipisahin. Nah dipisahin, saya turun ke bawah karena saya masih merasa saya dipukul, karena saya merasa juga saya tidak salah saya apa, ya kan. Nah udah saya naik ke atas lagi, langsung saya melakukan pemukulan ke Bro Ron ini gitu. Nah itu pemukulan balasan ya? Pemukulan balasan gitu, bukan tiba-tiba langsung saya datang pukul dia, enggak gitu. Jadi karena dia pukul saya duluan dari ulu hati saya, ditambah dia caci maki saya, dia bilang kamu anjing, ya kan, kamu budak, kamu boneka, ya kan, gitu, kamu Ambon monyet, ya kan. Nah dari situ plus dia pegang kepala saya, gitu, dia narik kepala saya begini. Nah karena dia narik itu, ya udah saya marah, saya bilang, saya mau balas dia di situ, tapi dipisahin, saya diturun di bawah, karena saya masih nggak terima, saya naik ke atas. Balas mukul dia itu. Nah mukul dia itu baru dia ambil video setengah, tapi mereka balas kayak kita lagi mukul si Randi gitu. Mereka mukul adik saya ini, mukul pakai bangku gitu. Nah video itu yang tidak ditampilkan gitu sama pihak Bro Ron ini, ya kan. Kenapa dia ambil pada saat yang kita memukul saja, tetapi mereka pukul kita nggak ditampilkan gitu kan, padahal ada tuh video lanjutannya ada gitu. Makanya ini kan faktanya kan CCTV nanti ini kan kita akan buktikan semuanya di penyidikan ini gitu. Halo guys, perihal kasus pengeroyokan Senin sore kemarin di gedung Gondang Dia Lama di Menteng. Nah, bersama saya adalah Stefani. Beliau adalah mantan karyawan SKS yang saya kawal beserta karyawan-karyawan SKS lainnya untuk meminta pertanggungjawaban gaji dan juga pesangon Stefani karena dia dipecat. Dia adalah marketingnya PT SKS yang selama ini mencari uang, mencari orderan untuk SKS. Ternyata dia dipecat oleh pengacara atau mantan pengacaranya. Lu bayangin guys, pengacara memecat klien sendiri. Makanya kami kemarin saya mendampingi beliau dan karyawan SKS ke kantor MPP Law Firm. Stefani, saya mau tanya, Stefani asalnya dari mana? Ambon. Kampungnya mana? Kampungnya Karius. Mama ini siapa? Mama saya. Dari mana mama? Dari Ambon. Dari Ambon? Iya.
Hermes, Ambon. kamu dari mana? Ambon, Pak. Kampungnya dari mana? Saparua. Saparua? Iya. Udah berapa lama kerja sama saya? 4 tahun. Jadi saya membela yang terzalimi, saya punya karyawan. Siapapun yang melakukan tindak pidana di negara kesatuan Republik Indonesia harus bertanggung jawab secara hukum. Jadi tidak karena Bro Ron adalah kader PSI, tapi siapapun itu yang melakukan tindak pidana juga dia harus bertanggung jawab secara hukum di Republik Indonesia. Dia pukul saya duluan dari ulu hati saya, ditambah dia caci maki saya. Kamu apa? Kamu apa? Kamu Ambon. Berarti wajar kalau kau dipukul. Kan kau mukul orang di luar, ngata-ngatain orang di luar, giliran dipukul balik, ciut. Memang puki. Mulutmu harimaumu. Apalagi bawa-bawa nama suku, ngata-ngatain orang budak, kayak gini nih. Kamu budak, kamu apa rasis. Dan sebagai wakil ketua umum partai, sangat tidak pantas Anda mengatakan seperti ini. Dan sebagai orang Ambon juga, jujur saya tersinggung dengan pernyataan Anda yang mengatakan Ambon itu monyet. Wakil ketua umum tapi rasis Anda ini. Jadi menurut saya wajar kalau Anda kena pukul kayak gitu. Sama kayak Ade Armando kemarin. Semua orang pun kalau digituin akan melakukan hal yang sama. Kalau ada masalah selesaikan baik-baik. Kalau mau berantem ya silahkan, baku tanam, baku hantam, baku pica kalau perlu. Tapi nggak usah bawa-bawa nama Sarah, karena siapapun akan melakukan hal yang sama. Mau Jawa, Makassar, Ambon, Kalimantan, Batak sekalipun. Karena perkataan anak ini bisa membuat orang Ambon marah dan menimbulkan keributan. Makanya lain kali nggak usah sok galak, giliran dipukul balik ngelapor, puki. Ade Armando dan Ronald Sinaga yang sering disapa orang dengan Bro Ron. Sok-sok keren sih Bro Ron. Ronald Sinaga aja lah, banyak kali gaya kau lah. Dua orang ini tokoh yang selama ini di PSI menjadi perhatian publik dan viral 2 hari terakhir. Ade Armando menyatakan diri mundur dari PSI meskipun informasi yang beredar menyatakan bahwa Ade Armando diberhentikan oleh Mahkamah Partai, tapi biarlah, nggak ada urusan kita. Yang kedua, Ronald Sinaga terlibat konflik perkelahian di Menteng dan sekarang sedang ditangani oleh Polsek Menteng. Informasi dari korban saudara kita orang Timur yang katanya dikata-katain secara rasis oleh Ronald Sinaga, menyebut kalimat itu nggak pantas. Silakan dicari di media sosial. Tetapi saya mau mengatakan 2 hal ini, bahwa 2 tokoh ini adalah orang PSI. Yang satu sedang membuka front dengan kelompok Islam politik, yang satu membuka front dengan orang-orang Indonesia Timur. Mau jadi apa PSI? Kalian masih mau percaya PSI? Si Ade Armando mundur dari PSI. Ini saya menyatakan mengundurkan diri dari PSI. Pas baca berita itu tuh kayak langsung mikir, ini drama apaan lagi coba mereka? Karena pendukung Jokowi itu kan terkenal dalam tanda kutip itu sakti dan seolah-olah nggak tersentuh hukum sama sekali. Lihat aja tuh si Sylvester Matutina, ada ditangkap nggak tuh dia? Sekarang si Ade Armando yang udah dilaporin tapi nggak jelas gimana kelanjutan proses hukumnya. Terus si Ade Armando milih mundur dari PSI karena takut citra PSI jadi rusak gara-gara dia. Nah, gue yakin ini ada kaitan dengan dia yang dilaporin sama 40 ormas Islam. Kok cemen ya? Padahal kan mereka yang duluan suka main lapor, giliran dilaporin kenapa kayak nggak terima. Sebenarnya kalau emang partainya itu kuat, nggak perlu takut sama laporan-laporan itu sih. Contohnya Mbak Puan Maharani, dia diam aja pas diserang terus-terusan, padahal yang kena ya PDIP juga. Tapi kenapa Mbak Puan bisa santai? Karena ada keyakinan kuat kalau PDIP punya ideologi. Kalau partai punya keyakinan kuat terhadap ideologinya, nggak bakalan gampang digoyang. Pertanyaannya, apakah PSI punya ideologi? Kalau punya, apa ideologinya? Jokowisme. Dugaan gue, ada tekanan dari petinggi PSI ke Ade Armando. Apalagi ditambah baru keluar hasil survei tentang suara PSI, itu cuma 1,2% doang. Itu turun 60% dibandingkan perolehan suara PSI di Pileg 2024 kemarin. Coba lu bayangin, mereka itu udah jualan Jokowi kemana-mana loh. Kok suara PSI-nya malah terjun bebas? Jadi gue rasa PSI itu nggak mau kena imbas dari kelakuannya si Ade Armando. Tapi kalau nggak ada Ade Armando, gimana cara naikin suara PSI-nya? Atau abis si Ade Armando ini keluar, citra PSI bakalan naik? Nah, nggak yakin gue. Apa lo? Info mungah-mungah melocot, friend. Ronald atau istilahnya Ronald Sinaga atau Bro-Ron, konten kreator, influencer dan juga wakil ketua umum PSI.
detik-detik menerima uppercut dari dua preman Ren langsung menguppercut muka Bang Ronald Sinaga atau dikenal dengan Bro Ron ya. Menurut info kasus yang sedang ditangani Bro Ron ini adalah kasus premanisme, dan yang terjadi yang memukul itu dia yang ditangani ya. Dan terjadi pemukulan di depan aparat baik perwakilan TNI ataupun polisi. Coba Ren, ada apa ini Ren? Nah, ini pasti diusut tuntas karena premanisme dan menonjok memukul ya Bruron di depan kalayak ramai, sedangkan permasalahan yang ditangani itu tidak tahu masalah premanisme apa yang ada di Jakarta Ren. Ya, dan semoga segera tertangkap dan aksi-aksi premanisme ini segera teratasi. Mana yang paling aman dan yang paling aman untuk mengatasi premanisme itu hanya caranya Pak Soeharto. Ya, caranya Pak Soeharto yaitu membentuk Petrus. Ya, membentuk Petrus penembak misterius di mana preman-preman sampah-sampah ibaratnya itu langsung disikat jedor selesai. Enggak peduli ham-ham gumbali mugia. Yang penting aman terkendali. Dan semoga di masa Pak Prabowo ini juga terulang dibentuknya Petrus ataupun nama apa. Yang penting tugasnya itu menyikat para preman-preman yang berkeliaran yang meresahkan dan merugikan banyak ibaratnya masyarakat. Ini yang harus diatasi, Bang. Ya, info pelocot. Ronald Sinaga atau Bruron Wakil Ketua Umum PSI ditonjok orang. Info BMKG mengatakan bahwasanya Broron ini terlalu banyak menciptakan musuh di sekitarannya. Tapi kita nggak tahu pastinya gimana, karena terkadang informasi dari BMKG ini kadang simpang siur ya. Jadi ini dia wakil ketua PSI. Jadi kalian rasa pantas nggak dia dapat perlakuan begitu? Kalau memang benar yang diucapkan BMKG bahwasanya Broron ini terlalu banyak menciptakan musuh, ya tidak seharusnya begitu ya. Harus bisalah menerima konsekuensi dari apa yang kita perbuat. Usai menjadi pemeriksaan insiden pemukulan Wakil Ketua Umum PSI, kedua pelaku berinisial I dan R langsung melaporkan balik korban. I mengaku sengaja membuat laporan resmi atas tuduhan penganiayaan karena telah menjadi korban pemukulan terlebih dahulu oleh Waketum PSI Broron. Ia mengatakan saat itu dirinya telah dimaki Broron dengan kalimat yang tidak pantas dan berbau sara. Kedua pelaku meminta penyidik tidak tebang pilih dalam melakukan proses penyidikan dan membongkar rekaman CCTV ke publik serta memeriksa seluruh saksi di lokasi kejadian. Nah, posisi sampai di sana, ini kan masalah sudah diselesaikan sama pihak Polsek Menteng, mediasi lah kan. Itu tiba-tiba ini Bro Ron ini datang. Nah, lalu Bro Ron ini balik, langsung nunjuk-nunjuk saya, gitu, ya kan? Langsung tanpa nanya, langsung kamu budak siapa? Kamu anjing siapa? Kamu monyet siapa? Kamu Ambon monyet? Langsung dia nunjuk saya begini. Wakil Ketua Umum PSI, Ronald Sinaga alias Broron, menjadi korban pengeroyokan dua pria di kantor advokat di kawasan Gondang Dia Menteng, Jakarta Pusat pada Senin kemarin. Pengeroyokan terjadi saat korban bersama 15 pekerja dari PT Sinergi Karya Sejahtera mendatangi kantor advokat Michael Putra and Partner. Kedatangan korban ke kantor advokat bermaksud meminta audiensi pada pemilik perusahaan untuk menanyakan gaji 15 pekerja yang belum dibayarkan selama 3 bulan. Saat tak dapat menemui orang yang dituju, ketegangan berujung pemukulan terhadap Waketum PSI tak terhindarkan. Korban mengalami luka sobek di bagian wajah. Polisi menangkap dua pelaku penganiayaan tak jauh dari lokasi kejadian. Datang untuk melakukan audiensi ke kantor Michael Putra dan Partner terkait dengan gaji para karyawan yang belum dibayarkan. Nah, namun di sana saudara Michael tidak dapat ditemui atau tidak berada di tempat. Kemudian kita dari Polsek mencoba untuk audiensi di antara kedua belah pihak.
Namun di tengah proses audiensi ini terjadilah keributan sampai berujung pada pengeroyokan. Keduanya diamankan di sekitar TKP kejadian. Partai Solidaritas Indonesia menyesalkan aksi kekerasan yang menimpa Wakil Ketua Umum PSI Ronald Sinaga atau akrab disapa Bro Ron. Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus tersebut, termasuk jika ada aktor di balik aksi pengeroyokan. Yang terjadi terhadap kader kami. Tapi ini bukan karena tentang kader kami, tapi ini adalah untuk seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga tentunya kami minta kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas. Dan bahkan kalau kemudian kemungkinan ada orang-orang tertentu yang membentengi ini, yang kita minta kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dan menyampaikan kepada publik, supaya kemudian peristiwa ini tentunya kita harapkan tidak lagi terulang. Ini Bro Ron dari Partai Gajah, kelihatan banget ya rakus kekuasaannya. Ya, jadi gini, minggu lalu tuh kan ada musibah kecelakaan kereta api di Bekasi. Bayangin loh, orang tuh lagi berduka, lagi berharap ada solusi nyata. Muncul tuh si Bro Ron, bukan berempati, malah pansos. Dengan gaya-gaya yang memuakan ala-ala pahlawan, kesiangan gitu deh. Kata dia, perlintasan kereta api bisa dia benahi supaya mulus dan arus lalu lintas lancar. Tapi ada syaratnya, tunggu dia jadi menteri dulu. Bangke, ini logika apaan tolol? Orang lagi susah, tapi solusi kok malah disandra ambisi. Ini bukan pengabdian, ini pemerasan politik bro. Haus jabatan jelas, rakus kekuasaan sangat, itulah Bro Ron. Bro Ron, lu nggak usah deh gaya-gayaan mau benahi perlintasan kereta api. Benahin dulu tuh otak lu yang sengklek. Benahi dulu lah si gajah. Malu loh sampai sekarang masih jadi gajah. Ups. Dan yang bikin absurdnya lagi nih ya, Partai Gajah kan bagian dari koalisi pemerintah sekarang. Bagian dari lingkaran kekuasaan juga. Satu perahu sama kabinetnya Prabowo Gibran. Kalau emang dia itu jenius, punya ide, ya disalurin dong. Bisikin ke menterinya, dorong dari dalam. Eksekusi lewat jalur kekuasaan yang udah ada. Ini solusinya malah ditahan, dibungkus, dipoles buat pansos. Norak-norak lu Bro Ron. Jujur ya, gue tuh ngelihat statementnya dia itu secara nggak langsung udah menampar muka kabinetnya Prabowo Gibran. Dia tuh seolah-olah berteriak kalau menteri yang sekarang nih pada nggak becus, cuma dialah yang becus. Licik banget kan? Tapi nih ya, selain gue ngelihat dia tuh haus dan rakus kekuasaan, gue punya penilaian lain loh. Seperti statementnya dia tuh sengaja buat ngejatohin pemerintahannya Pak Prabowo. Ya kita kan sama-sama tahu lah ya, apapun yang terjadi di pemerintahan pasti tuh ujung-ujungnya Pak Prabowo yang disalahin, bukan si Gibran. Nah dia ambil deh kesempatan ini, memanfaatkan situasi ini dengan harapan selain dia dapat jabatan, ya nama Pak Prabowo jelek, Gibran tetap aman tuh. Najis banget, gua punya menteri kayak Bro Ron yang bisanya merendahkan rekan sekoalisi demi pansos kekuasaan di atas penderitaan korban. Woi Bro Ron, solusi itu kerja nyata bro, bukan janji bullshit yang dibungkus poster politik bego kayak lo. Paham gak sih lo? Dasar tolol lu.